Baik, di sini langsung saja kepada pembahasannya, yaitu mengenai biaya modal dan WACC. Pada slide pertama di sini dijelaskan apa itu biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah tingkat keuntungan minimum yang harus diperoleh perusahaan agar dapat memenuhi harapan investor atau kreditur dan pemegang saham. Kenapa sih di sini disebut keuntungan minimum? Karena perusahaan harus memenuhi harapan investor, baik kreditur maupun pemegang saham. Yang pada intinya, investor menanamkan modal dengan harapan mendapatkan return. Lalu, perusahaan wajib menghasilkan return minimal sebesar biaya modal tersebut. Dan jika return lebih kecil dari biaya modal, maka rugi secara ekonomi. Sedangkan apabila return lebih besar daripada biaya modal, maka akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Lalu, selanjutnya, mengapa biaya modal penting? Biaya modal sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Di sini disebutkan biaya modal sangat penting karena 1. Menentukan kelayakan investasi, 2. Menjadi diskon rate dalam perhitungan NPV, 3. Menilai kinerja perusahaan, dan 4. Membantu keputusan penundaan. Contohnya, jika biaya modal 10%, maka proyek harus menghasilkan lebih besar dari 10%. Lalu, sumber-sumber modal perusahaan. Sumber-sumber modal perusahaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, modal hutang atau debt. Yang kedua, modal sendiri atau equity. Yang pertama, modal hutang atau debt merupakan modal yang berasal dari pinjaman bank dan obligasi, yang dimana ini harus dibayar beserta bunganya. Dan yang kedua adalah modal sendiri atau equity, ini berasal dari saham dan laba di saham. Pada modal sendiri ini tidak wajib dibayar, akan tetapi investor akan berharap untuk dikembalikan atau mendapatkan keuntungan, yaitu return dari perusahaan tersebut. Baik, di sini dilanjutkan dengan biaya modal hutang atau cost of debt. Dijelaskan bahwa biaya hutang adalah tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan kepada direktur atas pinjamannya. Nah, rumusnya itu adalah KD sama dengan I dalam kurung 1 dikurangi T. Dalam keterangan, I merupakan bunga dan T merupakan pajak. Disebut after tax cost of debt karena bunga mengurangi pajak. Maksudnya adalah pada rumus ini disebutkan bahwa biaya hutang dikalikan 1 dikurangi T, yang mana T merupakan pajak. Karena bunga bisa mengurangi pajak, sehingga disebut after tax cost of debt. Artinya, biaya hutang sebenarnya lebih rendah karena ada manfaat penghematan pajak. Lanjut ke slide 6, kita bahas biaya modal sendiri atau cost equity. Ini adalah tingkat return yang diharapkan oleh para pemegang saham atas uang yang mereka diinvestasikan di perusahaan. Metode pertama yang digunakan adalah dividend growth model dengan rumus KE sama dengan D dibagi P ditambah G. KE adalah cost of equity, yaitu biaya modal sendiri yang ingin kita cari. D adalah dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diterima pemegang saham. P adalah harga saham saat ini di pasar. Dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen dari tahun ke tahun. Metode ini cocok untuk perusahaan yang sudah rutin membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Masih membahas cost of equity, tapi sekarang dengan metode kedua, yaitu CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Rumusnya adalah KE sama dengan RF ditambah beta dikali kurung RM dikurangi RF. KE tetap sama, yaitu cost of equity yang ingin kita hitung. RF adalah risk-free rate, yaitu tingkat return dari investasi tanpa risiko. Biasanya mengacu pada suku bunga obligasi pemerintah. RM adalah return pasar.
yaitu rata-rata keuntungan yang dihasilkan oleh pasar saham secara keseluruhan. Dan beta atau simbol B adalah risiko saham yang menunjukkan seberapa sensitif saham tersebut terhadap pergerakan pasar. Metode CAPM lebih sering dipakai karena mempertimbangkan risiko pasar secara langsung, bukan hanya dividen. Berikutnya, slide 8. Kita bahas biaya laba ditahan. Biaya laba ditahan ini nilainya sama dengan cost of equity atau KE yang sudah kita bahas tadi. Alasannya, karena laba ditahan itu tetap merupakan milik pemegang saham, bukan milik perusahaan sepenuhnya. Makanya, laba ditahan dianggap sebagai opportunity cost. Artinya, ini adalah biaya kesempatan. Dana yang seharusnya bisa dibagikan oleh pemegang saham sebagai dividen justru diputar kembali ke dalam perusahaan. Jadi, pemegang saham merelakan keuntungan mereka demi pertumbuhan perusahaan. Lanjut ke slide 9, yaitu WACC, singkatan dari Weighted Average Cost of Capital, atau dalam bahasa Indonesia berarti rata-rata tertimbang biaya modal. WACC adalah gabungan dari semua biaya modal yang digunakan perusahaan, mulai dari hutang yang sudah kita bahas sebagai KD, modal sendiri sebagai KE, sehingga saham preferen. Semua itu digabung dan ditimbang sesuai proporsinya masing-masing. WACC mencerminkan berapa total biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk mendanai seluruh operasional dan investasinya. Fungsi WACC ada 3. Yang pertama, digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek investasi. Kedua, membantu menentukan struktur modal yang paling optimal. Dan yang ketiga, dipakai sebagai tingkat diskonto dalam proses valuasi atau penilaian perusahaan. Oke, selanjutnya rumus perhitungan WACC. Rumusnya dibaca WACC sama dengan WD dikali RD dikali 1 dikurangi T ditambah WE dikali RE ditambah WP dikali RP. Yang artinya WACC adalah rata-rata biaya modal perusahaan yang berasal dari beberapa sumber, yaitu utang, modal sendiri, dan saham preferen. Bagian pertama, WD dikali RD dikali 1 dikurangi T, itu menunjukkan biaya utang setelah pajak. Kenapa dikurangi pajak? Karena bunga utang bisa mengurangi beban pajak perusahaan. Bagian kedua, WE dikali RE, ini adalah biaya dari modal sendiri, yaitu keuntungan yang diharapkan oleh investor atau pemilik perusahaan. Bagian ketiga, WP dikali RP. Ini adalah biaya dari saham preferen, yaitu dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham preferen. Jadi, secara sederhana, WACC adalah gabungan semua biaya dari sumber pendanaan perusahaan, dihitung berdasarkan proporsinya masing-masing. Jika perusahaan hanya menggunakan utang dan modal sendiri, maka rumusnya menjadi lebih sederhana. WACC sama dengan WD dikali RD dikali 1 dikurangi T ditambah WE dikali RE. Artinya hanya menghitung biaya utang setelah pajak dan biaya modal sendiri saja. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi WACC yang dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, faktor ini berasal dari luar perusahaan dan tidak bisa dikendalikan secara langsung. Yang pertama, tingkat bunga pasar. Semakin tingkat bunga, maka biaya utang juga ikut meningkat. Yang kedua, tarif pajak pemerintah. Pajak mempengaruhi besar kecilnya biaya utang setelah pajak. Yang ketiga, kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang bisa mempengaruhi biaya modal. Yang keempat, risiko industri. Semakin tinggi risiko di suatu industri, maka investor akan meminta return yang lebih tinggi. Kemudian, faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam perusahaan dan bisa dikendalikan oleh manajemen.
Yang pertama, struktur modal yang dipilih, yaitu perbandingan antara uang dan modal sendiri. Yang kedua, tingkat risiko perusahaan. Semakin berisiko perusahaan, maka biaya modal akan semakin tinggi. Yang ketiga, kebijakan dividen yang mempengaruhi preferensi investor terhadap perusahaan. Yang keempat, kualitas manajemen. Manajemen yang baik dapat menurunkan risiko dan biaya modal. Jadi WACC tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar, tetapi juga oleh keputusan dan strategi perusahaan itu sendiri. Oke, masuk ke contoh soal. Di soal ini, PT Sejarah Abadi ingin menambah dana sebesar 2 miliar rupiah untuk ekspansi bisnis. Dana tersebut berasal dari dua sumber, yaitu utang sebesar 30% dengan bunga 12% dan modal sendiri sebesar 70% dengan tingkat pengembalian 18%. Selain itu, pajak perusahaan sebesar 20%. Yang diminta adalah menghitung WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. Rumusnya adalah WACC sama dengan WD dikali KD dikali 1 dikurangi T ditambah WE dikali KE. Langkah pertama, kita hitung dulu biaya utang setelah pajak. Karena bunga utang bisa mengurangi pajak, maka dikalikan dengan 1 dikurangi pajak. Jadi 12% dikali 1 dikurangi 20% hasilnya adalah 9,6%. Langkah kedua, kita masukkan semua ke rumus WACC. Utang sama dengan 30% dikali 9,6% ditambah modal sendiri 70% dikali 18%. Hasilnya adalah 0,1548 atau jika dipresentasikan menjadi 15,48%. Jadi kesimpulannya, biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan atau WACC adalah sebesar 15,48%. Oke, kesimpulannya, biaya modal adalah dasar pengambilan keputusan investasi, mencerminkan harapan pengembalian investor. WACC mengintegrasikan seluruh sumber dana, memberikan gambaran biaya modal secara menyeluruh. Semakin rendah WACC, semakin efisien perusahaan dalam mendanai operasionalnya. Perhitungan WACC harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan kondisi pasar terkini. Sebagai penutup, jangan lupa untuk dukung kami dengan menyukai, mengomentari, dan membagikan postingan presentasi ini di media sosial ya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa.